mempersembahkan sandiwara radio Saur Sepuh dalam kisah Darah Putra Sanggam. Darah Putra Sanggam, episode ke-9, Kisah Saur Sepuh, produksi Harafana Record. Naskah karya Niki Kosasi, hiasan musik dan sutradara Indra Mahendra. Darah Putra Sanggam pada babak ketiga ini menampilkan Edi Dosa sebagai Samba, Ivone Rose sebagai Widati, Hari Laksono sebagai Gusut Raga, Lili Nur Indah Sari sebagai Dewi Permoni Suci, Mario Kulon sebagai Merit, dan Bahar Mario sebagai Bonggeng. Inilah Darah Putra Sanggam babak ketiga. Ada apa sih, Yu? Dari tadi tak perhatikan kok mukamu kusut banget. Aduh, aku lagi pusing nih. Mamaku minta dicarikan channel YouTube yang ada sandiwara radionya. Apa ada coba? Loh, ada. Coba aja kunjungi channel YouTube Satria Collection. Di sana ada sandiwara radio, lagu-lagu kenangan, dan masih banyak lagi. Wah, ini yang aku cari. Terima kasih ya, Res. Mengenang masa lalu adalah hal yang sangat menyenangkan. Ya, lagu-lagu kenangan, dangdut, pop, ataupun sandiwara radio yang kini sudah tidak bisa kita dengarkan lagi. Jangan khawatir, di konten kami sediakan itu semua. Semuanya bisa Anda nikmati di channel YouTube kami, Satria Collection. Tunggu apa lagi? Kunjungi YouTube channel kami. Jangan lupa subscribe, komen, dan like-nya. Dalam kisah yang lalu dikisahkan bagaimana Samba membunuh seekor ular besar yang mengancam jiwa Dewi Permoni Suci dan ayahnya, Gusut Raga. Dan diceritakan juga bagaimana Samba ingin menolong kedua anak beranak itu dari kesulitan. Ternyata Widati pun suka sekali menolong sesamanya yang dalam kesusahan. Bahkan Widati merasa jengkel setelah tahu bahwa orang yang akan ditolongnya itu masih dalam perjalanan menuju rumahnya. Ayah, kita sudah memasuki tempat yang ramai. Iya. Mungkin inilah yang dinamakan Kadipaten Gunalaga. Kalau begitu, kita sudah sampai, Ayah. Ya, semoga suci ya. Nah, di ujung jalan ini ada kedai. Sebaiknya kita istirahat dulu di sana ya, barang sejenak, sambil melepaskan lelah dan sekalian mengisi perut kita yang kelaparan begini. Iya, Ayah. Saya juga sudah lapar sekali. Ya, tentu saja anakku. Kita mengikuti petunjuk laki-laki itu sebabnya. Jadi kita tidak bisa beristirahat lama ya. 2 hari perjalanan kita hanya beristirahat 3 kali. Dan ketiga-tiganya kita tidak menemukan kedai makanan. Itu berarti selama perjalanan 2 hari kita berdua tidak makan. Tentu saja tidak akan menemukan makanan di warung, Ayah. Sebab kita berjalan memang bukan di kota, melainkan di hutan. Nah, kita sudah sampai di kedai. Hop, hop.
banyak pengunjung rupanya. Rupanya dugaan kita salah. Ternyata ini bukan sekedar kedai kecil, melainkan sudah menjadi rumah makan, Suci. Iya, Ayah. Pengunjungnya terlalu banyak. Tidak ada bangku yang kosong. Iya, ya. Terpaksalah kita berdiri dulu, menunggu sampai ada orang yang pergi ya. Dan selama berdiri, kita tidak bisa makan tentu. Ya, biar cacing-cacing yang ada di perut mati kelaparan terlebih dulu. Ayah, kalau kita ikut-ikutan mati bagaimana? Ayo. Suci, Suci. Rasanya orang-orang ini tidak akan cepat pergi, Ayah. Mereka kelihatan sedang asik menikmati hidangan yang ada. Iya, tapi perutku sungguh sudah tidak bisa lagi diajak kompromi ini. Sama saja, Ayah. Terus kita harus bagaimana? Bagaimana ya? Begini, kita makan saja di sini sambil berdiri, ya? Ayah, rasanya kurang sopan ya. Ya, ayah tahu itu, nak. Tapi perut kita ini tidak akan pernah mau mengerti itu, ya. Perut kita menuntut agar cepat-cepat diisi. Ya, terserahlah. Oh iya, atau minta dibungkuskan saja ya. Lalu kita makan di dalam pedati sambil jalan. Oh iya, boleh juga. Tapi, makan di sini saja ya, sambil berdiri. Siapa dia itu? Sejak kita datang tadi, dia selalu memperhatikan kita, terutama aku dan kau. Hati-hati, nak ya. Nampaknya dia bukan orang baik-baik. Ya, Ayah. Saya pun sudah tahu sejak tadi. Tapi sudahlah, biarkan saja. Dia tuh hanya memandang kita. Itu kan haknya, Ayah. Oh ya, jadi kita makan. Oh, tentu, Suci. Ada seorang gadis cantik jelita dan seorang pria tua renta sedang kelaparan rupanya. Mulai kan? Ya, tapi sudahlah, biarkan saja. Yang penting kita jadi orang jangan mengganggu orang lain. Iya betul. Dan tentu orang lain tidak akan mengganggu kita. Kan begitu? Itu. Gadis itu senyumnya bagai bulu perindu dan suaranya bagai burung. Burung kenapa? Iya, burung kutilang kenapa? Panah asmara tentunya. Wah, berabe nih ya. Mulai ngaco bicaranya. Kalau begini, saya jadi takut. Dia menuju kemari ya. Saya takut. Tenang, Suci. Nampaknya kalian berdua baru menempuh perjalanan yang jauh. Dan nampaknya kalian benar-benar lapar. Ya, kasihan sekali. Makan sambil berdiri. Mari, silakan duduk. Iya. Tentunya tidak enak bukan makan sambil berdiri di sini. Betul. Memang selalu seperti ini. Di sini penuh ramai. Tapi mari silakan duduk di bangku saya dan di bangku teman saya. Biarlah kami yang masih muda dan yang laki-laki berdiri. Dan Bapak panggil saja saya. Siapa? Gusut Raga. Ya, Bapak Gusut Raga. Nama Bapak ada kemiripan dengan nama saya. Saya Raga Tantra. Tapi ya sudahlah. Lupakan saja soal nama. Dan ini istri Dia adalah anak saya. Namanya anak. Dewi Permoni Suci. Aduh. Nama yang betul indah. Dan lebih dari cocok dengan yang empunya. Betapa indah. Dan saya juga sudah menduga bahwa Dik... Panggil saja Suci. Iya, Dik Suci adalah anak Bapak. Karena tidak mungkin kalau Bapak yang setua ini punya istri yang masih muda dan secantik ini. Ya kan? Mari Bapak dan Dik Suci, silakan duduk. Biarlah kami berdua berdiri. Terima kasih. Anda baik sekali. Sekali lagi saya ucapkan terima Sudahlah. kasih. Mari. Sayangkan kalau Dik Suci yang secantik ini harus kehilangan kecantikannya hanya karena berdiri. Tidak lucu bukan? Iya, mari. Saya jadi malu. Tidak perlu malu-malu. Karena Dik Suci memang betul-betul cantik.
Mari diteruskan makannya dan maaf saya telah mengganggu. Tidak, saya justru, maksud saya, kami justru yang telah mengganggu Anda. Panggil saja Raga Tantra saya. Iya, kalau tidak duduk, kami tentunya tidak dapat menikmati santapan ini dengan nikmat, anak muda. Mau kemanakah Bapak? Mau ke Kadipaten Gunalaga? Iya, di sini tempatnya. Oh, begini. Ya? Kami mau mencari rumah juragan Bongkeng Merit. Bongkeng Merit. Iya. Bongkeng Merit. Di mana? Tapi betul di Kadipaten Gunalaga ini. Iya, betul. Bongkeng. Di mana ya? Sebentar Pak ya. Dia nampaknya sungguh-sungguh mencarikan alamat untuk kita. Ya, kelihatannya memang begitu, Ayah. Tapi saya takut ya. Matanya sejak tadi mencuri pandang ke mata saya. Saya takut ya. Dan ingat ya, kebaikannya nampaknya hanya pura-pura. Iya, Suci. Ayah tahu itu. Ayah akan hati-hati, nak. Hah? Lihat, Ayah. Orang-orang yang ditanyanya meninggalkan tempat satu persatu. Mereka pergi. Iya, aneh sekali ya. Dan tempat ini betul-betul sepi. Hanya kita berdua dan Raga Tantra. Rupanya temannya pun sudah pergi. Ada apa ya? Tenanglah, Suci. Dia menuju kemari. Maaf ya, saya tidak berhasil mendapatkan alamat yang Bapak cari. Mereka yang saya tanya tidak pernah mendengar nama itu. Dan mereka segera pergi karena hari sudah mulai gelap. Kedai ini pun sebentar lagi akan tutup. Bagaimana kita ya? Bagaimana kalau malam ini Bapak dan Dik Suci menginap di rumah saya saja. Dan nanti malam saya akan berusaha mendapatkan alamat yang dicari. Lantas besok pagi sekali atau agak tengah hari sedikit kita menuju ke sana. Ayah. Bagaimana? Daripada di penginapan, Pak. Saya sebetulnya tidak mau menyusahkan orang lain. Termasuk Nak Raga. Saya tidak pantas menerima pertolongan siapapun. Loh, memangnya kenapa, Pak? Saya tidak merasa repot dengan adanya Bapak dan Dik Suci di rumah saya. Tidak perlu bersedih, Dik Suci. Marilah ke rumah saya. Percayalah, orang tua saya akan menyambut kedatangan Dik Suci dengan senang sekali. Percayalah, bukankah sebagai sesama manusia, kita wajib tolong-menolong. Sudahlah, tidak perlu dipikirkan. Tidak perlu dicari-cari lagi. Singgahlah dan menginap di rumah saya. Bagaimana? Bagaimana nih ya? Percayalah, Dik Suci. Saya senang sekali. Apalagi Dik Suci dan Bapak mau tinggal bersama saya untuk selamanya. Terima kasih, Nak Raga. Terima kasih. Baiklah. Saya menerima tawaran Nak Raga. Oh, saya senang sekali, Pak. Senang sekali. Katakan hari ini akan datang. Ya, itulah yang sedang aku pikirkan. Apakah dia kesasar? Tapi rasanya tidak mungkin. Karena jalan satu-satunya yang menuju kemari, ya jalan yang kutunjukkan pada Pak Gusut. Lantas, kemana mereka? Apakah mungkin mereka dirampok di jalan? Dirampok? Samba, tapi
Tidak mungkin, Widati. Aku tahu betul keadaan di sana. Tidak pernah ada perampokan, kerusuhan, kekacauan apa saja tidak pernah. Apakah selama kau hidup dan tinggal di sini pernah mendengar perampokan ataupun perkosaan di sekitar daerah itu? Ya, tidak pernah ada. Kalau begitu, kekhawatiranku barusan tidak beralasan, bukan? Iya, tidak beralasan. Lalu kemana mereka? Iya ya, mana sudah malam begini lagi. Sungguh kasihan kalau sampai terjadi apa-apa mengenai mereka ya. Seharusnya mereka sudah tiba sore tadi di sini. Nyatanya, sampai malam begini tidak ada juga tanda-tanda bahwa mereka datang. Tapi Samba, jangan lupa. Ingat Samba. Ada apa? Memang betul, selama aku di sini tidak pernah terjadi perampokan dan sejenisnya. Namun, kau mesti ingat Sambaku, aku hampir mati oleh Dewa Maut. Oh, betul Widati. Kau tunggu di rumah. Aku pergi. Pergi lagi. Aku takut sendirian. Jangan-jangan si Dewa Maut mendadak muncul. Aku sungguh-sungguh takut dengan ancamannya. Samba, Samba. Aduh, kenapa aku selalu menolak jika diajari silat ya? Coba aku bisa. Aku tentu tidak akan sepengecut ini. Hah? Dari atas? Hah? Di atas? Wah! Dewa Maut! Samba! Samba! Bongkeng! Merit! Bongkeng! Merit! Merit! Mana maut Dewa. Dewa Maut mana? Minggir. Biar aku pecahkan kepalanya dengan jurus macan mencakar bulan nih. Lihat. Kucing. Iya. Kurang ajar. Sudah kepala tanggung. Jurus sudah terlanjur dipasang. Awas. Bangkai minggir. Merit, sudah. Ada apa? Waduh. Merit aja. Kakiku. Kenapa? Tanganku dan kenapa? Semua badanku rasanya mau remuk. Hancur kau oleh jurusku. Makanya kau jangan main-main denganku tuh. Jurus macan mencakar bulan tuh namanya. Tolong bangunkan aku, Rit. Bangunkan dong. Bangun saja tidak kuat gimana? Sini. Ayo, keluarkan tekanmu. Waduh. Ayo, get. Tarik, Rit. Ya, ini. Wah, gimana kamu? Ampun, Keng. Waduh, kamu. Ini lagi. Apa? Jurus alu gaplok jidat. Sudah. Kau juga sih gara-garanya. Dasar perempuan. Dewa Maut. Apanya yang maut? Dan mananya yang pakai maut-mautan segala? Mana? Dari dulu kucing ya seperti itu juga. Kucing. Keng, awas kamu, Keng ya. Kau mukulnya betulan ya. Sudah. Kapan-kapan kita duel. Boleh. Rasanya pecah ini jidatku. Ayo. Sekarang saja. Ayo, boleh. Apa? Tidak usah kapan-kapan segala. Sekarang saja. Sekalian ku bikin seperti perkedel. Dan itu jidatmu. Apa? Ku bikin barisan setengah telur. Walah. Enggak percaya? Sini ku beri kau dengan jurus bango mematok paha. Nih. Apa tuh? Ada saja kau.
Pakai jurus macam itu segala? Apa nggak ada nama jurus yang lebih jelek lagi? Misalnya apa? Jurus belek-belek belepetan. Kalau itu sih terlalu sulit untuk memainkannya. Repot pokoknya. Tapi bisa. Ayo. Khusus untuk jurus ini, kalau kita menghadapi lawan, kita harus minta tempo dulu dalam beberapa hari supaya kita sakit mata dulu. Nah, baru jurus belek-belekan belepetan ini bisa digunakan. Dasar goblok, botak goblok. Meledek ya? Jangan marah, bukan gitu. Nah, kalau teorimu itu dipakai, belum kita pukul, kita udah dipukul dulu dengan jurus-jurus yang mematikan oleh lawan. Kalau sudah gitu, kita mau apa coba? Mau apa? Mau apa, botak? Ayo, mau apa? Iya, mau ke Widati. Kalah ya, gundul, kalah, botak, jelek. Siapa yang jelek? Ya kamu, siapa lagi? Mau apa? Ayo, jurus mana? Enggak apa-apa. Bangunnya mana? Kalau kamu bilang begitu ya, terserah deh. Jalan. Sudah, dengar ya. Ya, ada apa tadi tuh? Ada apa coba? Pokoknya kalian harus temani aku. Di sini saja. Aku takut. Samba pergi. Jadi kalau Samba pergi, kita yang nemenin. Tapi kalau ada Samba, kita tidak boleh dekat-dekat. Ayah. Ayah sudah menduga. Sejak tadi kita berjumpa di warung nasi itu. Raga Tantra memang anak orang kaya. Ayah sudah tahu dari pakaiannya yang mahal dan bagus. Juga sikapnya. Hanya dia yang nampak semaunya sendiri di sana tadi. Yang lain hanya diam, membisu, dan memperhatikannya. Mereka akan tertawa kalau memang dikehendaki oleh Raga Tantra. Tapi caranya dia memandangmu, itulah ayah yang tidak sukai. Di matanya seolah-olah tersimpan sesuatu maksud yang amat dalam. Ya, Ayah, saya merasakannya. Dan sanjungan yang berlebihan juga maksud-maksud yang seharusnya disembunyikan oleh seorang laki-laki. Kadangkala tercetus tanpa disadarinya. Walaupun di situ ada ayah. Iya. Suci, kau sudah dewasa, nak. Kau sudah bisa menilai mana yang baik dan mana yang buruk. Umurmu hampir 20 tahun. Hati-hatilah, anakku. Ayah tidak ingin kalau kau terjebak dalam dosa. Ayah tidak ingin kau terjerumus dalam lembah nista. Ayah. Ayah tahu kalau Raga Tantra menyukaimu. Tapi ayah tidak menyukai cara dan sifat-sifatnya. Dia laki-laki yang ceroboh. Dan itu berarti bahwa dia adalah akan ceroboh untuk hidupnya kelak. Orang semacam itu tidak akan bisa membawa diri nantinya. Aduh, hujan datang tiba-tiba. Semoga kamar yang begini indah akan segera sejuk ya, Ayah. Iya. Kamar yang demikian megahnya sejak tadi ayah rasakan panas sekali. Atau barangkali mau turun hujan. Karena menurut pengalaman ayah, apabila hujan mau turun, udara di dalam rumah terasa panas. Bukan penyebab utama, ya. Maksudmu, nak? Karena sejak tadi perasaan kita tidak tenang. Kita sejak tadi tegang mengenai pribadi Raga Tantra. Nah, itulah yang membuat ruangan ini panas rasanya. Padahal ruangan ini biasa-biasa saja, sama dengan ruangan yang lainnya. Dan yang panas adalah perasaan kita, jiwa kita, dan tentu saja membuat tubuh kita kegerahan. Iya. Betul. Tapi dari mana kau dapatkan semua pengetahuan itu, Suci? Dari ayah. Dari aku? Kerap sekali ayah mengatakan seperti itu. Masa lupa?
Aduh, ayah betul-betul sudah pikun barangkali. Ayah betul-betul tidak ingat, nak. Waktu kita jatuh miskin, ayah katakan, jangan terlalu dipikirkan, biasa-biasa saja. Justru ayah mengatakan agar saya menganggap bahwa kita adalah orang kecukupan. Iya. Saya bisa, tapi ayah sendiri malah tidak. Karena ayah selalu memikirkan kemelaratan kita. Juga waktu menempuh perjalanan kemarin, ayah mengatakan kita harus tabah. Tapi baru dua hari tidak makan. Ayah sudah ngos-ngosan kelaparan. Padahal ayah menyuruh saya agar menghilangkan perasaan lapar walaupun saya dalam kelaparan. Ayah pelupa. Sudah nongol. Dari lubang kunci ini. Nah, pas. Bukan main. Cantiknya tidak ada tandingannya. Semua gadis di Kadipaten Gunalaga tidak bisa menandingi kecantikannya. Oh, Suci. Suciku. Aku harus mendapatkanmu. Kau harus jadi istriku, Suci. Ada apa sih, Yu? Dari tadi tak perhatikan kok mukamu kusut banget. Aduh, aku lagi pusing nih. Mamaku minta dicarikan channel YouTube yang ada Sandiwara radionya. Apa ada coba? Loh, ada. Coba aja kunjungi channel YouTube Satria Collection. Di sana ada Sandiwara Radio, lagu-lagu kenangan, dan masih banyak lagi. Wah, ini yang aku cari. Terima kasih ya, Res. Mengenang masa lalu adalah hal yang sangat menyenangkan. Ya, lagu-lagu kenangan, dangdut, pop, ataupun sandiwara radio yang kini sudah tidak bisa kita dengarkan lagi. Jangan khawatir, di konten kami sediakan itu semua. Semuanya bisa Anda nikmati di channel YouTube kami, Satria Collection. Tunggu apa lagi? Kunjungi YouTube channel kami. Jangan lupa subscribe, komen, dan like-nya. Dengan lapar dan dahaga, akhirnya Pak Gusut dan Dewi Permoni Suci sampai juga di Kadipaten Gunalaga. Namun sayang, karena keduanya tidak menuju ke rumah Samba, melainkan dibawa oleh Raga Tantra, si putra bangsawan, ke rumahnya. Pada pandangan pertama, Raga Tantra langsung jatuh hati pada Dewi Permoni Suci yang memang cantik dan susah dicarikan tandingannya. Samba sampai tega meninggalkan Widati sendirian di rumah hanya karena Gusut dan Dewi Permoni Suci belum tiba di rumahnya sesuai dengan jadwal. Nah, saudara pendengar yang budiman, untuk melanjutkan cerita ini, marilah kita ikuti kelanjutan kisah ini.